Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iza Renza, NIM 120701112522. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang lembaga-lembaga negara setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ini penjelasan singkat mengenai masing-masing lembaga negara di Indonesia. Yang pertama, lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang. Lembaga legislatif terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. MPR adalah lembaga tinggi negara yang memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga lainnya. MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD. Anggota MPR memiliki masa jabatan selama 5 tahun. Tugas dan wewenang MPR adalah menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden yang dipilih melalui pemilu, memutuskan usulan yang diajukan DPR berdasarkan keputusan MK dalam hal pemberhentian presiden atau wakilnya. DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang ada di pemerintahan pusat, sedangkan lembaga perwakilan rakyat yang ada di pemerintahan daerah disebut DPRD, meliputi DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota. Tugas dan wewenang DPR adalah menetapkan APBN bersama dengan presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, serta kebijakan pemerintah. DPD, Dewan Perwakilan Daerah, merupakan lembaga yang dibentuk setelah amandemen. DPD merupakan langkah untuk mengkomindir kepentingan daerah di tingkat nasional. Tugas dan wewenang DPD adalah mengajukan RUU pada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, memberikan pertimbangan tentang RUU perpajakan, pendidikan, dan keagamaan. Yang kedua, lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang memegang kekuasaan melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan, dan mempertahankan tata tertib keamanan baik di dalam maupun di luar negeri. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, kementerian negara, pejabat tingkat menteri, dan lembaga pemerintahan non-kementerial. Presiden merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi yang memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden Republik Indonesia mempunyai kedudukan istimewa yaitu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam melaksanakan kewajibannya, Presiden dibantu Wakil Presiden sehingga Presiden dan Wakil Presiden berada dalam satu kelembagaan yaitu lembaga kepresidenan. Wakil Presiden adalah pembantu Presiden. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Kementerian Negara adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri Negara adalah pembantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugas kepresidenan. Para menteri bertanggung jawab langsung pada Presiden. Pejabat setingkat menteri merupakan salah satu unsur dalam struktur organisasi pemerintahan pusat. Pejabat setingkat menteri adalah pejabat yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Lembaga pemerintahan non-kementerial dulu bernama Lembaga Pemerintahan Non-Departemen (LPND), yaitu lembaga pemerintahan pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu di presiden. Yang ketiga, lembaga yudikatif adalah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Berikut ini penjelasan singkat mengenai masing-masing lembaga yudikatif di Indonesia. Yang pertama, Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Kedudukan MA sebagai pemegang kekuasaan kehakiman ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 24 dan pasal 24A serta UU serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung membawahi beberapa peradilan di Indonesia, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Konstitusi atau MK. Secara khusus diatur dalam UUD 1945
Pasal 24C Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial adalah lembaga negara baru pasca amandemen Undang-Undang 1945. Komisi Yudisial diatur secara khusus dalam pasal 24B Undang-Undang 1945. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Yang keempat, lembaga eksaminatif. Lembaga eksaminatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah lembaga independen. Lembaga eksaminatif adalah lembaga atau badan yang bertugas memeriksa pengolahan dan bertanggung jawab dalam keuangan negara. Di Indonesia, lembaga eksaminatif adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengolahan dan bertanggung jawab dalam keuangan negara. Sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.